Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, setiap umat manusia pasti akan menghadapi kematian. Namun, kita tidak pernah tahu kapan dan bagaimana saat itu akan datang. Salah satu rahasia terbesar dalam hidup ini adalah kematian yang tidak bisa kita hindari atau kita lari darinya. Dalam kehidupan yang sementara ini, kita seringkali terlena dengan kenikmatan dunia hingga lupa bahwa suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Malaikat maut yang tugasnya mengambil nyawa setiap makhluk hidup akan datang menghampiri kita. Tanda-tanda kehadirannya bisa saja terlihat, baik dalam bentuk perasaan atau gejala fisik. Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan, bagaimana, dan dalam bentuk apa malaikat maut datang, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Oleh karena itu, sebagai hamba yang beriman, kita perlu selalu siap menghadapi hari kiamat dan hari kematian dengan penuh kesiapan dan keikhlasan. Salah satu tanda yang sering muncul sebelum kedatangan malaikat maut adalah rasa gelisah dan cemas yang tak terjelaskan. Seseorang yang akan menemui ajalnya mungkin merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Rasa cemas yang mendalam ini datang tanpa sebab yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila datang sakaratul maut, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, supaya aku beramal soleh yang telah aku tinggalkan.' Tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Perasaan ini adalah tanda bahwa ajal sudah semakin dekat, meskipun kadang kita tidak menyadarinya. Ketika saatnya tiba, tubuh kita akan merasa lelah dan hati akan mulai berguncang, seolah mengetahui bahwa akhir kehidupan sudah dekat. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, malaikat maut juga bisa datang dengan gejala fisik yang mengarah pada kelemahan tubuh yang luar biasa. Seseorang yang menghadapi kematian mungkin merasakan keletihan yang tidak biasa, bahkan kelelahan yang datang tanpa alasan jelas. Tubuh yang selama ini terasa bertenaga tiba-tiba merasa lemas dan tidak memiliki kekuatan. Dalam keadaan ini, tubuh akan menunjukkan tanda-tanda kehadiran malaikat maut yang tidak dapat dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sakaratul maut itu sangat pedih. Tidak ada suatu kesakitan pun di dunia yang sebanding dengan rasa sakitnya sakaratul maut." Hadis riwayat Bukhari. Keletihan fisik yang datang tanpa alasan bisa menjadi salah satu tanda awal bahwa ajal kita semakin mendekat. Salah satu tanda lain yang bisa terlihat adalah perubahan pada napas dan pergerakan tubuh. Nafas seseorang yang akan meninggal seringkali menjadi lebih cepat dan pendek. Tubuh mulai terasa berat dan tidak bisa bergerak dengan normal. Perubahan ini merupakan tanda bahwa proses sakaratul maut telah dimulai.
malaikat maut akan datang menghampiri, mempersiapkan jiwa untuk berpindah dari dunia yang sementara ini menuju alam yang abadi. Sebelum malaikat maut datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi tanda-tanda kecil yang menunjukkan seseorang untuk bertobat. Ketika seseorang merasakan ada waktu untuk memperbaiki diri, itulah kesempatan terbaik untuk bertobat dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Jangan tunggu hingga saat kematian semakin dekat baru kita sadar. Perbanyaklah taubat dan amalan baik sebelum waktunya tiba. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, sebagian orang mungkin mendapatkan tanda-tanda dari Allah dalam bentuk mimpi atau penglihatan. Ada kalanya seseorang yang akan menemui ajalnya diberi petunjuk oleh Allah dalam mimpinya, seperti melihat malaikat atau merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Walaupun ini bukan suatu hal yang pasti, namun mimpi seperti ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, tanda-tanda kedatangan malaikat maut bisa terlihat pada berkurangnya kesadaran dan ketajaman akal seseorang. Pikiran yang tadinya tajam menjadi kabur dan sulit untuk berpikir dengan jelas. Kondisi ini sering terjadi menjelang akhir kehidupan seseorang, sebagai tanda bahwa hidupnya di dunia sudah hampir selesai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan dialah yang mencabut nyawa, dan dialah yang menghidupkan, dan dialah yang menentukan takdir bagi setiap jiwa." Quran Surat Al-Imran ayat 156. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, satu hal yang pasti adalah kita tidak akan pernah tahu kapan malaikat maut akan datang. Kita mungkin merasa sehat, kita mungkin merasa kuat, dan kita penuh pengharapan, namun ajal tetap datang sesuai takdirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Setiap orang pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kamu akan kembali." Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Tak ada yang tahu kapan ajal akan datang. Oleh karena itu, hidup kita harus selalu diisi dengan amal yang baik, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempersiapkan bekal akhirat. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, malaikat maut datang kepada setiap makhluk hidup dan tidak ada yang bisa menghindar. Tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya bisa datang dalam berbagai bentuk. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi saat itu dengan ketenangan dan keimanan yang kuat. Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan husnul khotimah, kematian yang baik, yang menjadi penutup kehidupan kita yang penuh berkah. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami.
Ampunilah segala dosa-dosa masa lalu kami, dosa-dosa hari ini dan dosa-dosa yang akan datang. Ya Allah, berilah kami petunjuk-Mu untuk menuju ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ya Allah untuk senantiasa kami berjalan ke jalan yang penuh dengan ridho-Mu. Ya Allah, terimalah ibadah kami, ridhoilah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pesan-pesan kebaikan ini. Dan kepada sahabatku yang telah membantu menyebarkan, menyampaikan kabar-kabar, pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho, keberkahan dan rahmatnya kepada sahabat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa sahabat dan dosa-dosa keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.